Assalamualaikum dulur, cerita bang, mau cerita lagi nih, ini adalah kasus pembunuhan kisah nyata. Bagaimana ceritanya? Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu dong. Oke, ini dia videonya. Nathanael Jamal Abraham, lahir 19 Januari 1986, adalah salah satu orang termuda di Amerika Serikat yang diadili atas pembunuhan. Dia berusia 11 tahun ketika penembakan terjadi, dan 13 tahun pada saat divonis bersalah. Abraham dinyatakan bersalah menembak dan membunuh Ronnie Greene, Jr. di kampung halamannya di Pontiac, Michigan pada 27 Oktober 1997. Dia dibebaskan dari fasilitas penahanan remaja pada 18 Januari 2007 dalam usia 20 tahun. Pada bulan Juni 2007, Abraham ditetapkan untuk memulai kelas di Wayne State University, di mana tujuannya adalah menjadi guru olahraga. Namun saat ini masih belum jelas apakah terpidana pembunuh diperbolehkan mengajar di sekolah. Dunia peradilan pidana tentang Nathanael Jamal Abraham. Pada tahun 1999, Nathanael Abraham, salah satu terdakwa pembunuhan termuda dalam sejarah AS, diadili atas penembakan mati Ronnie Greene, Jr. di Pontiac, Michigan. Peristiwa yang memicu persidangan pembunuhan Abraham terjadi pada 27 Oktober 1997. Pada hari itu, Abraham yang berusia 11 tahun, yang pengacara pembelanya kemudian berargumentasi memiliki kapasitas mental seperti anak berusia 6 tahun, menembak dan membunuh Greene dengan senapan kaliber 22. Tingginya di bawah 5 kaki dan beratnya hanya 65 pon pada saat dia menembak Greene yang berusia 18 tahun. Abraham didakwa berdasarkan Undang-Undang Michigan yang kontroversial yang mengizinkan remaja yang dituduh melakukan kejahatan kekerasan untuk diadili dan dihukum sebagai orang dewasa. Pada tahun 1997, Badan Legislatif Michigan mengadopsi undang-undang kontroversial yang digunakan dalam kasus Abraham yang dikenal sebagai hukum pengabaian remaja. Undang-undang tersebut menurunkan batas usia di mana anak-anak dapat secara otomatis diadili sebagai orang dewasa dan menciptakan sebuah proses baru di mana anak-anak dari segala usia dapat dituntut, diadili, dan dijatuhi hukuman sebagai orang dewasa dalam sistem pengadilan anak-anak. Undang-undang semacam ini merupakan penyimpangan dari undang-undang remaja tradisional, yang biasanya memperbolehkan hakim menggunakan kebijaksanaannya dalam mempertimbangkan kriteria tertentu untuk menentukan apakah seorang remaja harus diadili setelah dewasa. Kriteria tersebut mencakup sifat tindakan pelaku, evaluasi psikiatris, dan riwayat kriminal sebelumnya. Dengan demikian, UU Pelepasan Anak, Juvenile Waiver Law, tampaknya merupakan penyimpangan dari konsep rehabilitasi dan pencegahan yang menjadi tolak ukur peradilan anak di Amerika ketika pengadilan anak pertama didirikan lebih dari 100 tahun yang lalu. Setelah juri pengadilan memutuskan Abraham bersalah atas pembunuhan tingkat 2, hakim yang menjatuhkan hukuman Eugene Arthur Moore memiliki 3 pilihan untuk menghukumnya sebagaimana diatur dalam hukum pengabaian remaja Michigan. Opsi pertama memperbolehkan Hakim Moore untuk menghukum Abraham hanya sebagai orang dewasa, opsi kedua mengizinkan Hakim Moore untuk menghukumnya sebagai remaja, dan opsi ketiga mengizinkan Hakim Moore untuk memberinya hukuman campuran, baik dalam sistem pidana remaja maupun dewasa. Dalam meninjau faktor-faktor yang relevan untuk menentukan hukuman yang sesuai berdasarkan undang-undang, Hakim Moore menemukan bahwa pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhan Abraham dan masyarakat adalah hukuman dalam sistem remaja saja. Lebih khusus lagi, Hakim Moore menjatuhkan hukuman yang menempatkan Abraham di fasilitas remaja, dengan pengawasan terus-menerus di pengadilan, hingga ia mencapai usia 21 tahun, yang pada saat itu pengadilan akan kehilangan yurisdiksi. Kasus Nathanael Abraham terkenal karena menimbulkan perdebatan sengit mengenai tren nasional yang mundur ke abad terakhir ketika anak-anak yang dituduh melakukan kejahatan diperlakukan sama seperti orang dewasa. Tren ini terjadi di tengah kemarahan publik yang disebabkan oleh liputan media yang luas mengenai meningkatnya kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak. Meskipun kejahatan remaja secara keseluruhan telah menurun sejak tahun 1995, banyak negara bagian, seperti Michigan, mengadopsi pendekatan, bersikap tegas,
terhadap peradilan anak mengingat semakin banyaknya kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Namun dalam kasus Abraham, hakim pada akhirnya memutuskan bahwa Abraham dan juga masyarakat akan mendapatkan manfaat paling besar jika remaja tersebut menjalani program pengobatan yang melibatkan terapi individu dan kelompok yang mencakup teladan positif dan imbalan positif atas perilaku yang baik. Negara membayar perumahan Abraham, biaya kuliah. Pembunuh muda bebas setelah 8 tahun, ingin awal yang baru. Kemarin, Nathaniel Abraham menjadi terpidana pembunuh. Hari ini dia menyambut pagi hari ketika orang bebas merayakan ulang tahunnya yang ke-21 dengan apartemen berperabotan di Bay City yang dibayar oleh pembayar pajak Michigan. Abraham, yang berusia 11 tahun ketika dia menembak dan membunuh Ronnie Greene yang berusia 18 tahun di Pontiac, berencana untuk mendaftar kembali ke kelas-kelas di Delta College, di mana negara bagian juga akan menanggung biaya sekolah selama 4 tahun ke depan. Jaksa Oakland County sangat marah karena Abraham, seorang penjahat yang dibebaskan pada hari Kamis, diberikan layanan gratis melalui proyek demonstrasi asuh. Program percontohan ini dirancang untuk membantu anak-anak asuh Wayne County yang dikeluarkan dari sistem pada usia 18 tahun tetapi masih membutuhkan dukungan negara. Wakil Kepala Jaksa Deborah Carly mengatakan Departemen Layanan Kemanusiaan Negara bagian memerintahkan Abraham diberikan tempat dalam program percontohan yang didanai negara yang biasanya diberikan kepada remaja yang telah diabaikan, dianiaya atau ditinggalkan oleh orang tuanya. Meskipun faktanya bahwa Abraham tidak lagi menjadi warga negara dan tidak memenuhi syarat untuk layanan tersebut. Negara bagian memerintahkan dukungan program Wayne County untuk Abraham, meskipun dia berasal dari Pontiac dan dihukum di Oakland County. Maksud saya kepada negara bagian adalah jika Wayne County tidak memerlukan tempat itu, pindahkan ke Oakland, kata Carly. Kita punya banyak anak-anak yang sudah lanjut usia dan tidak punya tempat tinggal dan mereka tentu saja tidak membunuh seseorang. Di bawah program ini, Abraham berhak mendapatkan sewa gratis selama 2 tahun, biaya kuliah penuh yang dibayar oleh layanan rehabilitasi Michigan hingga usia 25 tahun, dan kupon makanan yang telah ia ajukan. Dia harus tinggal di Michigan dan kuliah di negara bagian tersebut agar tetap memenuhi syarat untuk mengikuti program ini. Maureen Sorbet, juru bicara layanan kemanusiaan, mengatakan negara sejauh ini hanya memberikan uang jaminan dan sewa bulan pertama kepada Abraham sebagai bagian dari program layanan darurat. Carly mengatakan berdasarkan pertemuan yang dia lakukan minggu lalu dengan pengacara Abraham dan pegawai negara mengenai kasusnya, tidak ada keraguan bahwa Abraham telah diberi komitmen 2 tahun oleh negara untuk layanannya, ditambah 4 tahun biaya sekolah gratis. Abraham, yang tiba di pengadilan sirkuit Oakland pada hari Kamis dengan mengenakan mantel bulu hitam, topi fedora gading, dan setelan bergaris-garis gading dan merah muda cerah dengan dasi dan sepatu merah muda yang serasi, keluar melalui pintu belakang gedung pengadilan. Daniel Baghdade, pengacara Abraham, mengatakan kliennya membayar pakaian tersebut melalui uang yang dia tabung dari pekerjaannya selama menjalani rehabilitasi. Bagian tersulit ada di depan. Baghdade mengaku senang Abraham mendapat bantuan lebih lanjut. Abraham, yang ibunya masih tinggal di Pontiac, akan memulai pekerjaan penuh waktunya hari ini sebagai pekerja pemeliharaan di sebuah fasilitas manufaktur di Bay City. Bagian tersulit bagi Nate ada di depannya, kata Baghdade. Akan sangat sulit bagi Nate untuk dibebaskan dan hidup mandiri. Orang mengira bagian yang mudah adalah dia dibebaskan. Namun sebenarnya bagian yang sulit baru saja dimulai. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Pada hari Kamis, seorang hakim di Oakland County membebaskan Abraham dari tahanan remaja. Kasus Abraham menarik perhatian nasional pada tahun 1997 ketika, pada usia 11 tahun, dia menembak dan membunuh Greene dengan senapan kaliber 22 curian. Abraham didakwa melakukan pembunuhan tingkat pertama berdasarkan Undang-Undang Michigan yang ketat yang memungkinkan jaksa untuk menuntut remaja dari segala usia dengan kejahatan serius. Undang-undang memberi hakim pilihan untuk menghukum remaja di penjara dewasa atau menahan mereka di tahanan remaja hingga usia 21 tahun.
Setelah juri memvonis Abraham atas pembunuhan tingkat 2, Hakim Eugene Arthur Moore menolak hukuman orang dewasa dan menjatuhkan hukuman 8 tahun penahanan remaja kepada pembunuh muda tersebut dengan mandat pembebasan pada usia 21 tahun. Selama tahun-tahun itu, Abraham memperoleh GED dan mulai kuliah tetapi terus berjuang melawan manajemen amarah dan melawan figur otoritas. Dia terlibat beberapa perkelahian di pusat pelatihan Maxi Base dan dia mencuri perlengkapan kebersihan untuk pacarnya di rumah singgah, menurut Moore, tetapi tidak ada insiden yang mengakibatkan tuntutan lebih lanjut. Pada hari Kamis, Moore mendorong Abraham untuk berterima kasih kepada mereka yang telah menginvestasikan waktu bertahun-tahun dalam rehabilitasinya dan kepada keluarga Greene dengan keberhasilan dalam hidup. Nathaniel, kamu bisa sukses. Kamu punya nyali, pelatihan, kemampuan, dan kamu bisa mencapainya, kata Moore kepadanya pada hari Kamis. Tapi hanya kamu yang bisa memutuskan arah mana yang akan kamu tuju. Buatlah yang terbaik. Abraham, seorang calon rapper, berterima kasih kepada hakim karena tetap percaya padanya meskipun ada yang menentangnya yang mengatakan dia tidak akan pernah sukses dalam hidup. Saya berhutang budi kepada semua orang yang terlibat dalam kasus ini, kata Abraham kepada Moore di pengadilan. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena Anda telah mengambil kesempatan itu dan mempercayai saya. Anda melihat sesuatu dalam diri saya sebelum banyak orang melihatnya. Saya akan melakukan yang terbaik. Nicole Edwards, saudara perempuan Ronnie Greene, mengatakan kemajuan apapun yang dicapai Abraham tidak akan membawa kembali kakaknya. Yang kami punya hanyalah sebidang tanah pemakaman untuk dikunjungi, katanya. Dia tidak merasa Abraham menyesal atau benar-benar telah direhabilitasi. Salah satu ketakutan terbesar saya adalah dia akan keluar dan menyebabkan kesedihan bagi orang lain, katanya. Michelle Peoples Dudley, kakak perempuan Abraham, berbicara dengan kakaknya minggu lalu dan menanyakan apa yang akan dia lakukan pada hari ulang tahunnya. Dia mengatakan kepada saya tidak akan melakukan apapun. Saya bebas. Saya hanya akan bersantai. Saya tidak perlu khawatir jika ada orang yang mengatakan, sudah waktunya bangun, di hari ulang tahun saya. Saya mengerti, untuk melakukan apa yang saya inginkan dan saya hanya akan bersantai. Nathaniel Abraham kehilangan kebebasannya sebagai seorang anak dan memperolehnya sebagai seorang pria. Namun orang-orang yang mengelilinginya di pengadilan pada hari Kamis mengatakan dia harus mengambil langkah pertamanya tanpa pengawasan dalam hampir 1 dekade dengan penuh perhatian dan perhatian dari orang-orang. Seorang hakim membebaskan Abraham dari semua pengawasan negara, lebih dari 9 tahun setelah anak berusia 11 tahun itu menggunakan senapan untuk menembak dan membunuh seorang pria di luar toko serba ada Pontiac. Pria berusia 20 tahun yang berdiri di hadapan Hakim Wasiat Oakland County Eugene Moore untuk sidang status terakhirnya pada hari Kamis memiliki sedikit kemiripan dengan anak laki-laki yang ketakutan yang kakinya tidak dapat menyentuh tanah saat dia duduk di meja pembela selama persidangan pembunuhan tahun 1999. Abraham, 1 kaki lebih tinggi dan 100 pon lebih berat daripada saat dia ditangkap, telah tinggal di rumah singgah di Bay City, 70 mil sebelah utara rumahnya di Pontiac. Di Pontiac dia dihukum atas pembunuhan tingkat 2 dalam kematian Ronnie Lee Greene yang berusia 18 tahun pada tahun 1997. Meskipun dihukum saat dewasa, Abraham dijatuhi hukuman remaja oleh Moore. Abraham adalah orang muda pertama yang didakwa melakukan pembunuhan yang diadili berdasarkan Undang-Undang Michigan tahun 1997 yang mengizinkan penuntutan orang dewasa terhadap anak-anak dari segala usia dalam kasus kejahatan berat. Moore memberikan pidato panjang lebar di pengadilan pada hari Kamis, mencatat kemajuan Abraham. Hal yang paling menonjol termasuk memperoleh ijazah sekolah menengah atas pada tahun 2005 setelah tertinggal 3 hingga 4 tingkat kelas dan semakin besarnya rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan empati terhadap orang lain. Moore menyebutkan beberapa kesalahan langkah, seperti berkelahi dan mencuri perlengkapan kebersihan untuk pacarnya, namun mengatakan, tidak ada yang sangat serius, dan Nate sekarang punya nyali untuk berhasil.
Tunjukkan kepada kami semua bahwa Anda telah menjadi anggota masyarakat yang peduli dan produktif, kata Moore, yang tegas namun tetap mendukung Abraham selama bertahun-tahun. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Lakukanlah. Abraham berusia 21 tahun pada hari Jumat dan diperkirakan akan dibebaskan pada saat itu, namun Moore menandatangani perintah pembebasan pada hari Kamis. Dengan itu, Abraham adalah orang bebas, berjalan keluar dengan setelan garis-garis dan fedora. Hal ini sangat kontras dengan ketika polisi menangkap siswa kelas 6 di sekolahnya, yang wajahnya dilukis untuk Halloween. Sebelum keluar dari ruang sidang, dia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kasusnya dan mengatakan bahwa dia berhutang kepada mereka. Dia memilih Moore karena mengambil risiko. Anda melihat sesuatu dalam diri saya sebelum banyak orang melihatnya, kata Abraham. Tentu saja, saya tidak akan kembali ke masyarakat untuk menyakiti atau menyakiti keluarga lain. Penangkapan Abraham pada tahun 1997 memicu perdebatan mengenai perlakuan terhadap remaja yang dituduh melakukan kejahatan kekerasan. Jaksa pada saat itu mengatakan Abraham menyembunyikan senapannya, mengatakan kepada orang-orang bahwa dia bermaksud membunuh dan menyuarakan kekhawatirannya akan adanya geng yang mengejarnya. Pembela berargumen bahwa penembakan itu tidak disengaja dan dia mengarah ke pohon dan bukan ke Greene. Pembebasan Abraham terjadi setelah bertahun-tahun berada di fasilitas dengan keamanan maksimum dan kunjungan singkat di kamp dengan keamanan menengah. Ada perbedaan pendapat mengenai seberapa banyak dia berubah dalam waktu itu. Bagi Wakil Kepala Jaksa Wilayah Auckland Deborah Carley dan keluarga Greene, penyesalannya masih kurang dan mereka tidak yakin dia telah direhabilitasi sepenuhnya. Pelanggaran tersebut mungkin dianggap sepele bagi orang lain, namun Carley mengatakan bahwa baru beberapa bulan terakhir ini dia mencuri perbekalan dari rumah singgah dan pada kesempatan lain pergi tanpa memberitahu siapapun. Ada begitu banyak masalah, katanya. Ini bukan kesuksesan. Robin Adams, ibu Greene, mengatakan menurutnya Abraham belum siap untuk dibebaskan, dan lebih memilih jika Abraham dipasangi tambatan elektronik di kakinya agar penegak hukum dapat melacaknya. Namun, dia berharap dia mendapat banyak pengawasan dan dukungan swasta. Saya pikir dia seharusnya mempunyai orang-orang yang tepat bersamanya, katanya. Hal yang paling penting adalah dia melanjutkan hidupnya dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Baghdadi dan ibu Abraham, Gloria Abraham Holland, melihat seorang pria yang mendapat kesempatan kedua, meski mereka juga tahu bahwa hal itu memerlukan bantuan orang lain. Selama bertahun-tahun di penjara, pekerja sosial dan jaksa menyatakan keprihatinannya terhadap sifat Abraham yang mudah marah. Dia telah dihukum karena melontarkan kata-kata dan mengancam salah satu penasihatnya setelah dilanggar selama pertandingan bola basket dan telah mengikuti pelatihan manajemen amarah. Namun pada hari Kamis, mereka yang bekerja dengan Abraham selama berada dalam tahanan negara mengatakan bahwa dia telah bekerja keras mengendalikan amarahnya dan menyatakan harapan bahwa dia akan sukses di masa depannya. Saya tahu dia bisa melakukannya dengan pertolongan Tuhan dan dukungan keluarganya, kata Abraham Holland, yang menambahkan bahwa keluarganya akan berkumpul pada hari Jumat untuk merayakan ulang tahun putranya. Dia telah berkembang pesat dan kami bangga padanya. Kami mendukungnya. Baghdadi, yang mewakili Abraham sejak penangkapannya, mengatakan kliennya memiliki sebuah apartemen di Bay City, di mana dia berencana bekerja sebagai bagian pemeliharaan di sebuah perusahaan manufaktur dan menghadiri kelas-kelas di Delta College. Dia juga ingin memasukkan lirik dan puisi selama 8 tahun ke dalam karir musik. Bahkan dengan bantuan orang lain, Baghdadi mengatakan tidak ada alasan Abraham tidak dapat menjalankan kemandiriannya secara bertanggung jawab. Dia akan kembali ke apartemennya sendiri, kata Baghdadi, dengan ekspresi lega setelah 1 dekade membela Abraham. Dia akan tidur di tempat tidurnya sendiri dan menonton apa yang ingin dia tonton tanpa ada yang menyuruhnya melakukan apa-apa.